Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman senantiasa selalu sehat dan rezekinya lancar. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas bagaimana sih ciri-ciri bibit F1, F2 yang bagus. Nah, atau yang kualitasnya itu bagus ya teman-teman ya, yang bisa kita pakai untuk kita yang misalkan F1 itu kita jadikan F2, yang F2 kita inokulasi ke backlog. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh ya teman-teman ya, yang bagus dan yang kurang bagus atau bahkan tidak bagus ya teman-teman ya. Nah, ini saya ambilkan beberapa saja untuk contoh saja teman-teman. Oke, kita mulai dari yang tidak bagus ya teman-teman ya. Nah, di sini saya punya contohnya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kurang bagus ya teman-teman ya, karena di sini itu ada kontaminasi teman-teman. Nah, di sini juga ada kontaminasi, dan ini juga ada contoh satu lagi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang bagus ya teman-teman ya. Ini jangan dipakai teman-teman, karena nanti kalau dipakai itu nanti backlognya bisa kontam. Nah, ini ada hitam di sini teman-teman. Hitam ini adalah berarti bibitnya itu sudah terkontaminasi. Faktornya sih kurang matang, atau ketika inokulasi dari F1 ke F2 itu dia ada bakteri masuk atau mikroba masuk ya teman-teman ya, sehingga dia terjadi kontaminasi. Nah, ini adalah contoh bibit yang tidak bagus teman-teman. Ada lagi contoh yang menggunakan, ini yang media jagung ya teman-teman ya, media jagung utuh. Nah, ada lagi yang menggunakan serbuk teman-teman, serbuk kayu plus dedak plus jagung giling atau beras jagung. Nah, itu kurang bagus. Yang tidak bagus ya, ini saya ada contohnya juga. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada lumut. Nah, ini kontam ya teman-teman ya, bibitnya kontam. Ini jangan dipakai. Ditunggu aja, jangan. Di sini bagus tapi di sini kontam, itu tidak bisa dipakai. Jadi Mas, kontaminasinya dikit, misalkan sudah putih full ya, cuman kontaminasinya itu dikit sebelah sini aja, itu jangan dipakai teman-teman, karena nanti ini kan dihancurkan sebelum kita inokulasi. Ini kita hancurkan, terus kita inokulasi ke dalam backlog. Meskipun cuman sedikit, itu jangan dipakai teman-teman, meskipun kontaminasinya cuma sedikit. Nah, ini tumbuh lumut ya teman-teman ya. Ini media serbuk kayu plus beras jagung plus dedak. Nah, terus sekarang kita ke yang kurang bagus teman-teman, kurang bagus ya. Nah, di sini saya ada contoh ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini tidak ada kontaminasi teman-teman sebenarnya. Ini apa ya, bagus sih untuk bibitnya itu. Ini ya, contohnya ya. Nah, ini sebenarnya nggak ada kontaminasi teman-teman ya, aman dari kontaminasi, itu aman. Tapi kenapa ini saya katakan kurang bagus? Karena miseliumnya itu tipis ya teman-teman ya, miseliumnya itu tipis, jadi dia tuh kurang pekat miseliumnya. Nah, biasanya ketika kita inokulasi ke backlog ya teman-teman, ini bibit ini rawan mati teman-teman. Jadi miselium tidak berjalan, dia akan mati. Nah, itu contoh resiko ketika kita menggunakan bibit yang kurang bagus ya teman-teman ya. Tidak ada kontaminasi, cuman tidak bagus, kurang bagus lah. Nah, ini saya contohnya. Nah, ini juga saya punya contoh ya teman-teman, yang dalam kemasan botol. Nah, terus yang bagus itu yang seperti apa Mas? Nah, ini saya ada contohnya.
Nah, kita mulai biar ya teman-teman ya, biar urut. Kita mulai dari yang media serbuk kayu plus jagung giling atau beras jagung plus dedak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia itu putihnya pekat sekali, teman-teman. Pekat, tebal, miselium tebal. Ini hampir full ya, teman-teman. Ini kurang dikit fullnya. Nah, dia miselium itu tebal dan pertumbuhannya itu hampir rata ya, teman-teman ya. Pertumbuhannya itu hampir rata. Ini hanya tinggal bagian bawah saja yang tidak full. Ini kemungkinan 3 hari sudah full ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh bibit yang bagus yang seperti ini, teman-teman. Nah, tidak ada kontaminasi, miseliumnya tebal ya, terus pertumbuhan miseliumnya itu rata, teman-teman. Nah, itu ciri-ciri yang bagus. Nah, di sini saya juga ada yang menggunakan botol, teman-teman. Nah, ini kita bandingkan yang dengan yang kurang bagus ya. Nah, teman-teman bisa nilai yang ini itu yang kurang bagus, teman-teman. Jadi miseliumnya itu tipis dia. Sedangkan yang ini yang bagus. Dan jadi ya teman-teman bisa membedakan ya yang mana yang kurang bagus, yang mana yang bagus, dan mana yang tidak bagus sama sekali, yang kontam tadi ya teman-teman. Nah, ini perbedaannya sudah terlihat jelas ya teman-teman ya. Nah, adapun yang pakai media jagung, teman-teman, yang bagus itu nah seperti ini. Nah, ini tidak ada kontaminasi sama sekali, teman-teman. Alhamdulillah ya, tidak ada kontaminasi. Beda dengan yang ini. Ini ada kontaminasi ya, teman-teman ya. Atau yang ini. Nah, coba teman-teman bedakan. Nah, ini kontam, ini tidak. Nah, ini yang bagus, teman-teman. Yang pertama, dia tidak ada kontaminasi. Yang kedua, dia miseliumnya itu tebal. Dan ketiga, miseliumnya itu rata, teman-teman. Tumbuhnya itu rata. Nah, ini adalah contoh bibit yang bagus dengan media jagung utuh ya, teman-teman ya. Nah, ini juga yang bagus dengan menggunakan media serbuk plus beras jagung. Nah, Mas, yang bagus itu yang mana, Mas? Apakah yang serbuk? Untuk bibit itu apakah yang menggunakan serbuk atau menggunakan jagung? Nah, ini sama-sama bagus ya, teman. Ini yang serbuk kayu, ini yang jagung. Nah, manakah yang lebih bagus, Mas? Kalau yang pertanyaannya mana yang lebih bagus sih, sama-sama bagus ya, teman-teman ya. Asalkan dengan ciri-ciri tadi, tidak ada kontaminasi, miseliumnya tebal dan cenderung rata, teman-teman. Yang membedakan adalah itu sebenarnya bukan bagus tidaknya, tapi kalau jagung itu memang dia itu, teman-teman, lebih cepat untuk menjalarnya, itu lebih cepat, teman-teman ya. Karena dia itu banyak rongga-rongga ketika jagung utuh itu kita menggunakan itu banyak rongga-rongga sehingga dia prosesnya itu lebih cepat, teman-teman, untuk fullnya. Terus ketika kita inokulasi ke backlog pun itu biasanya dia lebih cepat ya, teman-teman ya. Lebih cepat sedikit daripada menggunakan serbuk kayu. Hanya saja minusnya itu adalah ketika kumbung teman-teman itu ada tikus. Nah, ada tikus itu rawan sekali menggunakan media jagung utuh atau beras jagung, teman-teman. Makanya saya terkadang itu pakai yang campuran serbuk. Nah, untuk masalah itu nanti kita bisa bahas di video berikutnya, teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Yang penting saya sudah jelaskan tadi ya, teman-teman ya, hari ini di video ini ciri-ciri bibit jamur yang bagus atau tidak. Sama ya, teman-teman, ini semua F2, teman-teman. F1 saya belum, ini masih mau buat F1-nya, kebetulan habis. Ini F2 semua. Sama aja karena F1 juga menggunakan, ada yang menggunakan jagung giling, ada yang menggunakan jagung utuh, ada yang menggunakan serbuk plus dedak plus beras jagung. Itu sama aja, teman-teman. Yang bagus itu tetap ciri-cirinya seperti 3 tadi ya. Miseliumnya tebal, tidak ada kontaminasi dan cenderung rata, teman-teman. Oke, itu saja ya, teman-teman ya.
Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jika teman-teman suka, silahkan like video ini, share, dan komen. Jika ada pertanyaan juga teman-teman bisa komen di bawah di komentar. Nanti saya akan jawab atau buatkan videonya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.